IDPLP sendiri tentu menyayangkan ketika Ketua MK itu paham dan sadar bahwa yang diperkarakan itu adalah objek yang berkaitan dengan kedekatan secara kedekatan perkawinan ya. Saya pikir wajar kemudian sekelompok masyarakat mempertanyakan dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan sidang etik kepada hakim-hakim yang kita tanda petik bermasalah. Saya sih berharap agar MK segeralah untuk melakukan atau menanggapi keinginan masyarakat untuk melihat benarkah hakim-hakim yang sudah memutuskan itu tidak ada pelanggaran etik. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat IPOL? Semoga sehat dan harus tetap semangat mengikuti channel kita ini. Masih bersama saya Timur Arif menemani Anda dalam acara podcast Bincang si IPOL. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah, sahabat IPOL, akhir-akhir ini, terutama dalam beberapa hari terakhir ini kita disibukkan nih dengan berita putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres untuk bisa melaju ke pemilihan umum. Sudah banyak pakar ahli di bidang hukum yang membahasnya, namun kaitannya dengan kebijakan publik ini mungkin perlu kita elaborasi lagi. Nah, terkait bahasan itu telah hadir di studio podcast kita pengamat kebijakan publik sekaligus peneliti dari Institute for Development of Policy and Local Partnership IDPLP, Bung Riko Noviantoro. Apa kabar Bung Riko? Sehat Bung Timur. Oke, ini yang kedua kali nih ya kita ya podcast ya. Alhamdulillah masih sering diajak diskusi. Oke, kita juga butuh insight nih dari sisi kebijakan publik terkait masalah kenegaraan saat ini. Tapi ini sekarang musim kemarau Bang, panas cuacanya. Bang Riko juga panas nggak nih ngelihat situasi politik, pemilu, kebijakan publik yang akhir-akhir ini lagi gemes-gemesnya nih? Cakep banget masuknya nih. Cara masuknya cakep banget nih. Oke. Dari isu panas dibawa ke isu politik. Ya, kita harus maknanya gini lah, bahwa apapun di negara manapun, bahkan saya sempat nonton HBO dokumenter ya tentang dibalik peristiwa pemilunya Obama. Wah, itu juga sama suasana panasnya. Jadi saya pikir ini hal yang biasa, hanya yang penting kita bisa mengendalikan semua emosi personal ataupun kolektif agar tidak masuk kepada ranah-ranah yang sifatnya anarkis. Saya pikir dialog yang tajam itu memperkaya wawasan kita, dan saya pikir inilah iklim demokrasi kita. Dinamikanya memang berjalan cukup cepat, tapi kalau pembelahan dirasa 2019-2014 dibandingkan dengan sekarang gimana, Bung Riko? Ya, ini juga menarik. Kita sebenarnya sudah sepakat bahwa tidak lagi menarik-narik politik identitas ya di dalam sebuah praktek demokrasi, dan saya pikir juga masyarakat sudah semakin dewasa melihat fenomena-fenomena seperti itu dan bisa memahami. Kemudian kan yang kita harapkan juga sebetulnya ada upaya yang lebih tegas ketika ada individu atau secara kelompok yang terang benderang nyata itu berusaha untuk melakukan upaya-upaya yang sifatnya mengarah atau mengajak orang untuk melakukan hal yang itu, dan saya pikir itu harus ada pendekatan keberanian. Itu di Undang-Undang Pemilu juga diberikan celah itu kepada siapapun yang terlihat atau tampak itu melakukan upaya-upaya mengganggu kepentingan pemilu, bisa ada sanksinya di Undang Pemilu. Oke. Tapi ini sekarang calon ada 3, capres tentunya juga nggak sekeras ya. Insya Allah 3, ini kan baru 2. Oh iya betul, yang satu belum ya. Baik, Bang Riko, sebelum kita lanjutkan nih terkait putusan MK, sahabat IPOL kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang menyatakan
berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Ya, sahabat IPOL, tadi sudah kita saksikan bagaimana Hakim MK memutuskan terkait batas usia capres dan cawapres dan akhirnya mengabulkan sebagian dari para pemohon. Nah, Bang Riko nih, sebelum kita ngomongin terkait kebijakan publik, kita ingin tahu dulu nih sahabat IPOL, sebetulnya kaitan produk hukum di negara ini dengan kebijakan publik itu seperti apa sih, Bang? Ya, tentu sangat lekat banget ya, karena produk atau disebut dengan kebijakan publik itu salah satu produknya adalah regulasi. Ya, yang lainnya adalah program. Itu produk keputusan itu juga. Nah, apalagi dengan posisi kita sebagai negara hukum, itu sudah semakin melekatkan bahwa semua kebijakan pemerintah itu harusnya basisnya adalah hukum. Jadi sangat dekat dan itulah nyawanya praktek kebijakan. Nah, apalagi kalau kita melihat spirit sebuah kebijakan itu pasti keberpihakannya pada kepentingan publik, kepentingan banyak. Nah, kalau kemudian hukum itu tidak membaca pada kepentingan publik, sudah pasti sesuatu yang pantas kita kritisi secara mendalam. Nah, kan nggak pantas hukum itu pihak pada itu. Saya pikir begitu. Artinya kebijakan hukum itu memang betul-betul sangat terasa dampaknya untuk jelas, publik itu ya. Betul. Sekali dia salah memutuskan ataupun dalam sidangnya itu kode etiknya dipertaruhkan di situ, ya pasti akan jadi bubar semuanya. Iya. Tapi memaknai keputusan hukum tadi, saya itu pada keputusan hukum yang berkaitan dengan perkara publik. Beda ya kalau misalnya kasus pidana 1-2 orang itu kan personal ya. Karena kalau bicara kebijakan publik berarti bicara dalam kepentingan publik luas. Berbeda dengan tadi itu putusan pidana perdata yang ya. Dampaknya cuma ke segelintir atau ke golongan aja gitu ya. Ya, kalau misalnya kepentingan publik tadi itu berarti dalam konteks yang luas. Jadi kalau keputusan MK itu pasti yang keputusan itu berkaitan sama kepentingan publik tadi. Itu kuncinya. Oke, keputusan yang berhubungannya dengan publik, termasuk kemarin yang kita sudah saksikan ya, MK memutuskan sebagian. Ini menarik sekali. Tapi sebelum ke pokok bahasan, kan sebetulnya pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 kan disebutkan tentang kekuasaan kehakiman. Itu mengatur bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri nih bila persidangan itu ada konflik kepentingan langsung, baik langsung dan tidak langsung. Tanggapannya gimana dari kebijakan publik nih? Kita tahu sendiri ya, Hakim EK kan ada hubungannya nih dengan yang sekarang lagi berkuasa nih, Bang. Iya. Tentu ya, saya dari sisi kami ya, kalau dari IDPLP sendiri tentu menyayangkan ketika Ketua MK itu paham dan sadar bahwa yang diperkarakan itu adalah objek yang berkaitan dengan kedekatan secara kedekatan perkawinan ya. Nah, saya pikir ini kan juga sesuatu yang Ketua MK paham dan sadar. Harusnya dia secara etik juga memahami itu dan berani bersikap untuk menegakkan ya tadi. Minimal dalam sidang yang itu ya tidak perlu hadir, tidak ikut ya. Oke. Sebetulnya begitulah, itu untuk mencegah segala kemungkinan ya. Meskipun apakah masih ada bisa mempengaruhi ya, kalau namanya mempengaruhi orang di luar sana saja, itu bisa mempengaruhi kita di sini kan, di sana saja ya, anggaplah ya apa saja nih, misalnya pemilu aja bisa dipengaruhi emang dari sana, kayak kasusnya Presiden Amerika Trump itu kan
juga ada intervensi dari negara-negara lain. Itu bayangin yang di luar aja bisa punya, apalagi kalau yang cuman sekelumit rumah kecil ya. Tapi gitu paling ya. nggak dengan tidak hadir di dalam sebuah forum itu meminimalisir peluang dan itu menjaga etik lah. Oke. Ini kalau seperti itu lantas Hakim Mahkamah Konstitusi tidak di bawah Komisi Yudisial. Seharusnya seperti apa nih Bang? Soalnya terus terang ini banyak dari pengamat ataupun pemerhati masalah hukum dan publik yang mereka protes sebetulnya ya terkait dengan tindak etika ini. Iya, setelah ada putusan yang kita pertanyakan ya, publik menanyakan keputusan itu tidak mewakili aspirasi publik atau kemudian publik menganggap bahwa putusan itu punya kedekatan emosional antara si pembuat keputusannya yaitu hakim dengan perkara yang disidangkan. Dan apalagi kalau kemudian cara tadi undang-undang kehakiman juga sudah mengatur itu. Saya pikir wajar kemudian sekelompok masyarakat mempertanyakan dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan sidang etik kepada hakim-hakim yang kita tanda petik bermasalah. Saya pikir itu upaya dari masyarakat untuk mendapatkan rasa keadilan dan pengetahuan apakah benar seperti yang ditanyakan oleh masyarakat itu. Justru saya pikir MK harusnya bisa merespon itu secara baik lah. Segera saja dijawab, kemudian dibikin mekanisme itu bukan suatu yang sulit ya? Sulit, bukan sulit. Harusnya bisa cepat dan agar kebijakan publik juga tidak terhambat dengan. Ya tentu. Kalau dari sisi keputusan, sisi dari praktek kebijakan itu kan sudah di final, itu udah inkrah, ya tinggal jalan, nggak ada urusan yang ini kan posisinya pertanyaan publik bahwa ada putusan yang dianggap ada tanda main mata ya, ada hubungan yang tidak pantas dan itu yang coba di challenge kepada teman-teman di MK agar bikinlah sidang etiknya. Benarkah kan ini? Kalau benar apa? Kalau tidak benar ya katakan tidak benar. Hingga kemudian publik bisa menjawab kecurigaan tadi. Oke sahabat Ipol, kalau tadi Bang Riko sudah berbicara terkait putusan MK. Nah, yang sebagaimana kita ketahui nih Bang, putusan MK itu kan sudah mengikat ya, tidak bisa lagi kita betul. otak-atik lah, itu harus dijalankan. Lantas nih ke depan harus seperti apa nih Bang kita menyikapinya nih Bang? Ya baik, ini kita bicara tentang nextnya ya. Bagaimana kemudian menyikapi dengan putusan MK itu. Tentu yang pertama adalah semua lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan keputusan MK itu menyesuaikan, terutama KPU, ya kan? Syarat capresnya harus menambahkan pasal. Saya pikir itu sudah berjalan. Kemudian yang kedua adalah saya pikir karena ini masih punya ekses terhadap gejolak politik, riak-riak politiknya, maka saya pikir juga perlulah keamanan itu juga mempersiapkan diri, karena bagaimanapun ketidakpuasan ini masih tetap muncul dan belum terjawab oleh MK. Kalau misalnya ada sebuah jawaban yang memuaskan hati rakyatnya, saya pikir bisa meredam riak itu. Nah, selagi ada riak-riak dari dampak keputusan ini, maka juga KPU dengan semua instrumennya, kepolisian juga bisa melakukan upaya pendekatan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang saya pikir juga perlu kita kritisi bersama, yakni kedewasaan kita menghadapi putusan MK. Artinya apa? Sudahlah, karena sudah putusan, tidak perlu lagi korek-korek lagi. Kita tunggu aja Mahkamah Konstitusi atau Komisi Etik itu ke sidang etik untuk melihat apakah putusan itu baik apa tidak atau hakimnya nakal apa tidak. Itu kan pertanyaan kita. Nah, semua tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, praktisi dan lain sudah tidak perlu lagi mendiskusikan terlalu dalam. Karena nanti kita membuka terus luka yang di masyarakat. Bagaimanapun ini nggak bisa lagi di otak-atik. Kita terima itu dan kita harus jalan ke depan. Jadi 3 hal ini saya pikir penting. Pertama ya KPU menyiapkan, yang ketiga pihak keamanan, yang ketiga adalah masyarakat kita perlu lagi tokoh tidak perlu lagi menggoreng-goreng terus persoalan ini. Kita tunggu sampai sidang etik itu selesai, nanti baru kemudian karena keputusan kita panjang. Oke. Saya pikir. Walaupun banyak pihak dan masyarakat yang mengatakan ini sebuah produk hukum yang open legal policy ya, artinya ini sebenarnya ada di DPR RI untuk membahas ya, tidak perlu MK. Ke depan nih Bang, apakah mungkin produk-produk hukum yang open legal policy ini tuh harus diatur nih agar MK itu juga tidak bisa sembarangan membuat produk hukum atau judicial review yang memang mepet-mepet waktunya atau punya interest tersendiri. Kalau itu saya yang sejauh saya tahu bahwa itu sudah ada di dalam
tugas-tugas MK. Jadi sudah jelas yang jadi pertanyaan kita kan kemarin kenapa ini kok diterima itu kan. Nah, alasannya juga ada oleh pihak MK. Jadi menurut saya itu nggak perlu lagi kita diskusikan bahwa apakah MK perlu ditambahin lagi, dibatasi lagi. Ini sudah tahu, MK sudah paham. Hanya nih tanda petik kita menemukan ada sebuah kesalahan ya. Jadi sudah itu hakim-hakim MK saya pikir sudah sangat luar biasa lah ke pengetahuan tentang hukum ini. Mereka tahu, makanya justru kalau kita mau tarik mundur ke belakang, kalau orang tidak sengaja melakukan kejahatan tuh lain cerita dengan sengaja melakukan kejahatan. Ya, nah sidang etik inilah akan mengungkap itu. Itu yang akan kita tunggu nih ya, sahabat itu harus kita tunggu ya. Udahlah kita jangan terlalu banyak, berarti kita nggak maju-maju ini. Betul. Kita nggak maju. Kalau Bang Riko sekarang udah bilang bagaimana ke depan, kita juga jadi ingin tahu nih sebetulnya ke depan sudah pasti akan ada calon yang muda di bawah usia 40 yang dia minimal pernah menjabat jabatan publik yang dipilih akan bisa maju. Ya, melalui proses pemilihan. Pemilihan. Kira-kira kalau dari kebijakan publik nih, individu seperti ini apakah cocok? Apakah juga memenuhi prinsip-prinsip meritokrasi? Ya, oke. Kita bicara dalam konteks kekinian dan yang ke depan nanti ya. Kalau konteks kekinian yang hari ini, yang saya tahu dari data Kemendagri itu sekitar 20 kepala daerah saja yang usianya di bawah 40. Emil Dardak misalnya satunya. Jawa Timur, wakil Gibran dan lainnya. Saya sebetulnya nggak banyak. Nah, mereka ini adalah salah satu anak-anak putra-putra bangsa yang terbaik yang mungkin bisa ikut dalam konteks sekarang, pemilu sekarang. Ya, hanya pertanyaan berikutnya, apakah mereka akan dilihat oleh partai politik? Karena syaratnya kan bukan hanya memenuhi syarat administrasi, tetapi ada syarat administrasi lainnya adalah direkomendasikan oleh partai politik hingga kemudian bisa dimajukan. Nah, kalau sampai pada tahap yang satu bisa lolos, tahap yang kedua ini. Yang tahap kedua ini kan kita melihat siapa sih yang punya peluang untuk dapat restu dari partai politik, kan cuma satu orang. Begitu konteks kan? Dalam saat ini ya. Hari ini. Tapi kalau kita baca konteks ke depannya, saya pikir teman-teman ya di IPOL ini juga bisa maju ketika nanti sudah jadi calon kepala daerah. Bung Timur juga bisa. Bung Timur ya, usianya masih muda, bisa. Amin, dikasih tahu masih muda. Bisa. Siapa lagi? Teman-teman kita semua di sini bisa. Artinya kalau ngelihat dari keputusan MK itu emang menjangkau ke depan. Artinya kalau dari sisi positifnya sebetulnya bagus banget ya. Ada menjangkau ke depan. Karena kan banyak juga pemimpin di dunia ini juga di bawah 40 udah hebat-hebat gitu ya Bang. Kita nggak bisa hanya memotret peristiwa depan ya. Kita melihat data demografi kita aja. Data demografi kita itu emang usia anak muda itu luar biasa banyak ya. Bahkan pemilu ini 60% anak-anak muda. Artinya kalau anak muda ini nggak diberikan ruang secara regulatif untuk tampil ke depan, sama aja kita tidak memberikan kesempatan anak-anak kita. Ini ibarat saya nih kalau menggambarkan sebuah praktek pemerintahan itu paling sederhana itu praktek dalam rumah tangga. Saya sebagai orang tua punya anak, pasti anak saya kasih ruang dong untuk menempa dirinya agar kita siapkan dia menjadi pemimpin masa depan. Cuman bagaimana cara menyiapkan itu? Jangan pula jadi jalan khusus, diberikan tiket-tiket khusus, biarkan dia mengalir secara alami lewat proses-proses yang sudah ada. Yang ini yang saya pikirkan dia bisa maju matang secara pribadi menjadi sosok pemimpin masa depan. Beda kalau diberikan tiket-tiket khusus. Nah, ini yang tanda tanya buat kita. Jadi melihat keputusan MK ini, mari kita melihat ke depan nilai positifnya. Data demografi kita banyak anak muda. Jadi biarkan mereka anak muda itu kita jawab dengan memberikan kesempatan dia maju. Ketika udah jadi kepala daerah di sekarang 2023 ya, 2024 pemilihan kepala daerah serentak, anggaplah ada pemilihan anggota baru usia muda. Berarti 2029 dia boleh dong maju jadi presiden. Betul kan? Usianya masih anggap aja jadi kepala daerah 32 tahun misalnya ya. Jadi kepala daerah di tahun 2024 dia jadi kepala daerah umur 32 tahun. Ya, kemudian 2029 5 tahun kemudian. Iya, baru 37 tahun. Iya. Nah, nggak boleh dong karena belum usia 40 katanya gitu kan. Tapi kan di sini kan ada kepala daerahnya. Dia boleh. Nah, jadi artinya siapa tahu di pemilu pilkada serentak tahun depan itu juga banyak anak muda yang masuk. Dan setelah mereka masuk, mereka berprestasi di tahun 2029 ada anak muda itu yang bisa dicalonkan sebagai kepala negara, presiden dan cawapres, ya. Nah, jadi ini melihat ke depannya. Artinya positif sebetulnya ya, untuk ke depan. Hanya sekarang menjadi riuh karena memang konteksnya. Betul. Kembali lagi. Ini kembali lagi kita mundur ke belakang kan saya kayak. Iya. Udah kita tunggu sidang etik aja lah. Sidang etik MK bagaimana melihat
keputusan itu. Oke. Kalau baik. kita mundur ke belakang tinggal selesai. Oke, tadi kalau Bang Riko sudah mengungkapkan sebetulnya ini putusan yang baik ke depan ya Bang ya. Betul. Siapapun bisa maju, tidak terkait dengan batas usia, yang penting dia pernah menjabat jabatan publik yang dipilih. Betul, betul. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan lain lagi nih Bang. Kalau misalkan seseorang itu berkualitas maju ke menjadi presiden atau capres ataupun cawapres, kan nggak harus menjabat jabatan publik dulu yang dipilih. Misalkan dia bisa jadi menteri dulu masih muda, atau misalkan jabatan organisasi penting, ataupun dia misalkan di kepartaian masih muda tapi dia bagus kepemimpinannya. Itu kan sebetulnya juga bisa ya Bang ya, maju. Ya betul. Jadi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Bung Timur itu memaknai bahwa kita butuh sejumlah kriteria. Kriteria tentang pemimpin bangsa ini kayak apa. Nah, kriteria boleh saja diusulkan nanti dimasukkan lagi ke dalam undang-undang pemilu. Dimasukkan aja lagi. Apa aja boleh. Mantan ketua RT misalnya. Syaratnya adalah pernah jadi mantan ketua RT 2 periode. Apa saja. Yang penting di dalam undang-undang itu, di dalam pasal itu bisa mengakomodir, dan yang pasti juga tujuannya sama, tidak bertentangan lah ya. Jadi idenya Bang Timur nggak harus kepala daerah dong. Yang lain juga bisa dong. Asal itu kemudian dimasukkan di dalam undang-undang, karena kan memang itu persyaratan, dan persyaratan itu ada di dalam undang-undang pemilu, persyaratan itu. Jadi kalau mau dibikin revisi undang-undang pemilu misalnya ya, maka pada pasal 168 ya. Betul. Nah, itu yang kita bahas oleh DPR dan pemerintah. Perlu nggak sih menambahkan lagi, nggak hanya seperti persyaratan yang tadi ya, kan biar semuanya adil. Ya. Nah, konteks itu udah final. Konteks itu final berarti kan secara administrasi memenuhi. Tetapi kemudian ada syarat lainnya, direkomendasikan oleh partai politik. Gitu, sementara ya. jadi kan mau dirimu punya rekam jejak banyak sesuai prosedur, tapi partai politik tidak mengusulkan, kan juga Oke. Karena itu kan bahasanya open legal policy itu ya di DPR, dan DPR pasti usulnya dari partai politik. Iya, silakan tapi aja. Kalau nanti ada netizen yang ingin, aduh itu terlalu berlibat, saya ingin langsung kayak kemarin-kemarin aja deh itu Alma Saka Biru langsung judicial review, itu nggak masalah juga ya Bang ya? Iya, melalui MK ya. Asalkan dia mungkin harus punya paman di MK ya. Nakal gitu. Tapi intinya silakan terbuka bagi masyarakat untuk mengajukan hal itu ya. Saya pikir kalau Mahkamah Konstitusi emang bekerja pasti sangat profesional ya. Semua apa-apa yang diharapkan oleh masyarakat akan ditanggapi. Makanya tinggal putusan Mahkamah Konstitusi. Oh, ini bukan kewenangan kami, ditolak berarti kan, atau akan dilanjutkan dengan pembahasan. Itu nanti secara administrasi paham sekali MK itu. Apakah perkara itu bisa disidangkan oleh mereka atau tidak? Oke Bang Riko, sekarang kita beralih ke tema lain, dalam artian pekan depan nih Bang, ternyata ada komponen bangsa lain yang mengirimkan judicial review juga dan akan disidangkan oleh Hakim MK, yakni mereka menuntut batas atas maksimal usia capres dan cawapres itu 70 tahun. Pertimbangannya karena sudah lanjut usia, maka dia tidak bisa lagi menjalankan roda pemerintahan secara efektif. Tanggapannya kalau dari kebijakan publik seperti apa nih Bang? Nah, ini seru nih kayaknya. Begini, kalau saya sih melihatnya begini, kita akhirnya terjebak pada persoalan usia saja untuk memilih seorang pemimpin bangsa. Harusnya kita juga melihat dari prestasi apa yang sudah mereka lakukan. Prinsip meritokrasi tadi itu ya. Iya, meritokrasi itu harus kita upayakan. Artinya pemimpin bangsa itu lahir dalam sebuah proses yang ya belum kita bilang panjang ya. Bukan hanya akademisinya, pendidikannya cukup memadai, pengalamannya juga ada, kemudian kepeduliannya atau pengetahuan dia tentang persoalan bangsa juga ada. Saya pikir banyak lah. Nah, kita tidak perlu terjebak pada persoalan-persoalan usia saja. Ya. Banyak di atas 70 juga yang mampu juga ya. Iya, saya pikir itulah apa kemudian misalnya pertanyaannya usia 70 itu lemah secara fisik. Dikhawatirkan tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi kepala negara secara optimal misalnya gitu. Jangan salah loh, pengetahuan kesehatan juga semakin maju. Berkembang. Ya, obat-obat atau zat-zat yang bisa membuat dia tetap bertahan juga banyak. Apalagi nanti, saya pikir teknologi kesehatan akan makin maju lah ya, makin maju, dan itu bisa menjawab tadi pertanyaan sepele kayak gitu tentang usia. Iya. Artinya jangan lagi terjebak masalah usia. Sepanjang dia itu mampu, profesional, tentu bisa dihadirkan untuk memimpin bangsa ini. Iya nih, yang paling terakhir juga saya pengen nyampaikan. Dari seorang pemimpin itu yang diperlukan apa sih? Keputusan yang bijak. Dan bijak itu
lahirnya bukan sebatas dari data yang cukup, pengetahuan yang memadai, tetapi insting sebagai seorang pemimpin itu juga penting. Coba contoh ya, kita mundur ke zaman kerajaan dulu. Mundur di zaman yang kita belum punya data. Kenapa di era itu pemimpin kita bisa ngambil keputusan yang matang? Karena dia punya insting yang kuat. Bahkan dalam bahasa pendekatan kultur, kebiasaan mereka melakukan ritual-ritual khusus atau ibadah-ibadah khusus, puasa yang rajin itu mendekatkan dia pada pemaknaan pada ketuhanan, hingga mereka bisa ngambil keputusan lebih tepat. Padahal miskin data, nggak punya data statistik yang memadai, nggak punya pakar-pakar penimbangan yang cukup baik, tapi dia bisa ngambil keputusan yang baik. Karena dirinya itu sudah cukup matang, matang secara emosional, matang secara psikososial, matang lah semuanya ya, hingga dia mampu mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah sekarang di era ini kita punya pemimpin yang kaya, berlimpah data, dengan data dan informasi, tapi nggak punya kematangan, nggak heran keputusan pun jadi berbeda. Ini coba kita buktikan lah, ya kita lihat. Saya pikir jika saja nanti kita melengkapi ya pribadi pemimpin yang matang secara emosional, secara pengetahuan keagamaannya matang, dan kedekatan dia dengan persoalan-persoalan sosial juga cukup tajam, ditambah dengan data yang kuat, kemudian ada tim pendukung yang juga, dia pasti jauh lebih bijak harusnya, jauh lebih bijak. Artinya yang di bawah 40 atau di atas 70 bukan berarti juga nggak mampu. Iya. Dan bahkan yang di antara rentang itu pun bukan berarti juga sudah cukup mampu. Iya, gitu ya. iya, justru itu. Kita mengukur dari tadi, apakah pemimpin kita ini matang? Kita kan mencari pemimpin yang matang untuk menjawab tantangan-tantangan bangsa ini kan. Bangsa ini ke depan. Oke. Terima kasih Bang Riko ini atas insight-nya. Tapi ini masih ada pertanyaan terakhir. Kira-kira sebagai penutup ringkasan apa yang ingin Bang Riko sampaikan nih ke sahabat IPOL? Ya baik, kalau saya sih masih dengan tema soal putusan MK. Ya, saya sih berharap agar MK segeralah untuk melakukan atau menangkapi keinginan masyarakat untuk melihat benarkah hakim-hakim yang sudah memutuskan itu tidak ada pelanggaran etik. Maka jawablah tantangan publik itu dan berikan keputusan yang baik hingga masyarakat bisa segera menerima dan kita bisa lanjut ke depan. Pernyataan Bang Riko barusan itu juga harapan dari semua warga masyarakat Indonesia ya. Betul, itu yang harus kita tunggu nih sahabat IPOL. Sebelum kita tutup, coba Bang Riko kasih satu kata terkait Mahkamah Konstitusi. Berbenah. Itu kayaknya cocok sekali tuh. Oke sahabat IPOL, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya kepada sahabat IPOL semua yang mendengarkan kita. Thank you Bang Riko. Salam buat teman-temannya di LPDP IDPLP. Terima kasih kalau begitu sahabat IPOL, demikian bincang kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen YouTube Sipol. Dan terakhir, ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta Bang Riko Noviantoro pamit undur diri, salam sehat selalu dan wassalam. Terima kasih.